Assalamualaikum. Bismillah. Baiklah, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang tema puisi, bagaimana cara menentukan tema puisi, kemudian bahasa puisi. Pada pertemuan kali ini, saya coba membahas tentang makna yang terkandung di dalam satu puisi berjudul Pahlawan Tak Dikenal, karya Toto Sudarto Bachtiar. Puisi ini ditulis pada tahun 1955. Pembahasan ini dalam rangka mengenang Hari Pahlawan pada tanggal 10 November yang menggelorakan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, puisi merupakan karya sastra yang indah dan dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi atau interaksi antara pengarang dan pembaca. Puisi merupakan pernyataan penyair yang meluapkan untayan kata yang mampu memberikan pengalaman, pemahaman, perasaan, sehingga dapat memperhitungkan aspek khayalan agar puisi bisa menumbuhkan pengalaman tertentu untuk pembaca dan pendengar. Di dalam puisi tentu saja mempunyai kandungan-kandungan pesan atau makna yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kandungan pesan makna di dalam puisi tentu juga sangat berkaitan dengan latar belakang atau aspek eksternal puisi. Jadi puisi merupakan karya sastra yang ditulis oleh penyair yang memiliki arti atau makna dan maksud tertentu seperti keberanian, perjuangan yang kuat, keikhlasan, kepahlawanan atau patriotisme, dan sebagainya. Baiklah, kita langsung saja kita mulai menganalisis makna setiap bait di dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal. Pada bait pertama berbunyi, 10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Bait ini penyair mengisahkan bahwa ada seorang pemuda yang gugur di medan perang pada 10 tahun yang lalu sejak puisi ini ditulis, yaitu pada tahun 1955. Nah, sangat disayangkan ternyata pemuda tersebut bukan tidur, tetapi beliau gugur. Gugurnya dibuktikan dari kata frasa dia terbaring. Sebuah peluru bundar di dadanya, artinya seseorang pemuda itu tertembak. Kemudian senyum bekunya, beku menandakan orang yang sudah meninggal. Sedangkan kata senyum itu menandakan dia yang ikhlas dan bangga mati sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pahlawan. Diksi kita digambarkan oleh penyair untuk mendeskripsikan bahwa banyaknya korban jiwa yang gugur ketika itu. Kobaran semangat dari senyum beku mereka diartikan seakan ingin mengatakan mereka tidak mati sia-sia, tetapi mati dalam keadaan membela tanah air demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Selanjutnya pada bait kedua, dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring, tetapi bukan tidur, sayang. Bait ini menggambarkan bahwa para pemuda mereka berkumpul dari berbagai penjuru, tidak tahu dari daerah mana, tetapi berbaur menjadi satu kesatuan sebagai bentuk persatuan bangsa Indonesia. Mereka datang untuk memperjuangkan tanah air. Mereka hanya siap untuk berperang, dan dia juga tidak tahu untuk siapa dia berperang, karena mereka berperang bukan untuk diri pribadi, bukan untuk kelompok ras, bukan budaya tertentu, agama tertentu, akan tetapi semata-mata untuk memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menumpas penjajahan kala itu. Walaupun pada akhirnya harus gugur di medan peperangan tersebut, tapi bukan untuk tidur, sayang. Dalam prasa ini, pengarang atau penyair ingin seluruh pembaca mengambil pelajaran bahwa gugurnya para pejuang harus dapat dijadikan bahan untuk melanjutkan estafet perjuangan mereka yang sudah tidak mampu melanjutkan, tanpa harus melihat kiri kanan, tanpa harus pamrih, dengan semangat juang yang gigih. Lalu pada bait ketiga, wajah sunyi setengah tengadah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Bait ketiga ini mengisahkan bahwa jasad pejuang yang sudah tidak mampu apa-apa lagi, dia seolah-olah merasakan kegundahan, menangkap sepi padang senja. Sudah berada pada suatu kesepian. Senja berarti akan menutup hidupnya sebagai akhir perjuangan. Melihat keberanian perjuangan mereka, dunia menjadi terpaku dan terharu, sehingga mereka terkenal oleh dunia bahwa mereka masih sangat muda saat gugur membela tanah air. Artinya pada bait ini menggambarkan tentang kesyahduan, keharuan tentang gugurnya seorang pahlawan. Pada bait keempat berbunyi, hari itu 10 November, hujan pun mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenalnya. Pada bait ini jelas sekali bahwa mengisahkan peristiwa gugurnya pahlawan ini terjadi pada tanggal 10 November yang sudah ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, karena pada hari tersebut terjadinya pertempuran yang dahsyat, memakan korban jiwa dari bangsa Indonesia. Kata hujan menandakan tangis yang mendalam karena identik dengan kesedihan. Walaupun di lain sisi kata hujan menandakan kebahagiaan. Orang-orang pun memperingati hari tersebut sambil merangkai karangan bunga. Tetapi hanya sekedar peringatan tanpa mengenal atau mengetahui pengorbanan mereka, para pejuang yang gugur. Untuk apa mereka berjuang hingga gugur kalau yang nampak hanya keasingan semata, yang tidak mengenal potensi diri dan potensi bagi negeri. Jadi perjuangan yang berarti adalah perjuangan untuk mempertahankan potensi bangsa dan negara. Kita lanjutkan pada bait yang kelima atau bait terakhir, berbunyi,
10 tahun yang lalu dia terbaring, tetapi bukan tidur. Sayang, sebuah peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, "Aku sangat muda." Pada bait terakhir ini, penyair mengingatkan kita kembali bahwa kenangan peristiwa 10 November merupakan hari pahlawan tersebut senantiasa kita jadikan modal untuk membela dan mempertahankan tanah air tercinta dengan penuh keikhlasan dan keberanian. Bukan hanya generasi muda tetapi bangsa Indonesia. Generasi atau bangsa Indonesia penentu dari maju atau runtuhnya suatu negara. Bait ini terdapat kata ingin mengatakan aku masih sangat muda, yang dimaknai adanya gugatan terhadap keberadaan para pemuda yang ingin merelakan dirinya untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian, lirik aku masih sangat muda, telah gugur di medan peperangan, tidak mengharapkan apa-apa dari siapapun. Semua dilakukan demi negara dengan penuh ikhlas sebagai suatu eksistensi bangsa yang ingin memperjuangkan kedaulatan negara. Makna inti puisi pahlawan tak dikenal ini adalah perjuangan seorang pahlawan. Pada puisi ini dilukiskan seorang pahlawan yang bertempur untuk memperjuangkan negara Republik Indonesia. Ketika itu Belanda ingin menguasai bangsa Indonesia. Pesan inti yang ingin disampaikan pengarang pada puisi tersebut adalah hidup ini penuh perjuangan, tetapi pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya bertempur di medan peperangan, tetapi berjuang untuk mengisi perjuangan dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Mari bersama-sama bangsa Indonesia di zaman modern ini selalu mengenang jasa para pahlawan. Bukan karena para pahlawan sudah tidak ada lantas kemudian perjuangannya tidak lagi kita ingat. Marilah bersama-sama berjuang. Tebarkan semangat para pahlawan. Demikian dan terima kasih. Semoga ini memberikan inspirasi cara kita untuk memahami puisi pahlawan tak dikenal karya Toto Sudarto Bachtiar. Salam sukses.